Jenengan dulu katanya untuk beternak ini modalnya sedikit. Dikit aja utang, Mas. Dikit aja utang, nggak punya modal sendiri. Wong saya itu kan dulu kerjaan saya itu pertama kan circle, terus pindah ke travel. Nah itulah hancurnya waktu travel tuh, mobil dibawa orang lah, gadein orang lah, ini itulah. Waktu itu udah kehabisan apa-apa, utang bank banyak, kerjaan nggak punya. Nah itulah saya panik, gimana larinya mau kemana lagi. Terus travelnya itu hilang? Alhamdulillah temu, tapi kan ya udah habis untuk nebus. Ini itu akhir mobil saya jual. Untuk nyari utang bank itu kurang. Nah itu jadi aduh panik, terus gimana akhirnya larinya lah ke sini, modal 2.400.000, udah bisa, sekarang bisa, banknya udah lunas, terus berkembang kayak gini. Berarti di saat jenengan mobilnya itu dikatakan dibawa kabur orang, perekonomian jenengan nggak tahu, Mas, kok gimana ya, begitu kok mati kerjaan, kok mati semua. Langsung nggak ada orang yang butuh sama kita itu. Itu jadi bener-bener orang meninggalkan jenengan. Sekarang ini kok ada orang malih kesini main rame tiap hari belajar. Tapi di saat dulu aduh nggak punya orang itu main sini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel ini. Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan yang di peternakan ini banyak ceritanya guys, banyak liku-likunya, banyak kisah perjalanannya yang menyedihkan dan yang membahagiakan. Di sini ada cerita tentang bagaimana seorang peternak bisa bangkit dengan modal sedikit. Nah, buat kalian yang ingin memulai peternakan tapi punya modal sedikit, silahkan simak video ini sampai selesai. Saya akan berbincang bagaimana sih beternak yang benar, memulai dari nol hingga sebesar ini. Keman kita temui narasumbernya. Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Indra. Gimana kabarnya Mas? Sehat. Nama Restanto, alamat Braja Gemilang 2, Kabupaten Lampung Timur. Jenengan dulu katanya untuk beternak ini modalnya sedikit. Dikit aja utang, Mas. Dikit aja utang, nggak punya modal sendiri. Oh gitu ya? Iya. Jadi gitu teman-teman. Saya akan tanya lebih jos guys. Mas bisa ceritakan Mas? Iya. Dulu itu nggak punya kerjaan. Gitu. Lagi seret lah. Iya. Nah itu saya nekat untuk pengen kambing. Nah saya utang di BMT 2.500.000, berarti kan kurang 100. Iya. Nah untuk beli kambingnya 2.400.000, dapat 4 ekor. 4 ekor. Iya, itu masih doro-doro babonnya 1. Dari gitu. kecil. Nah, ini terus jadinya kayak gini. Iya. Itu tahun berapa itu Mas? Itu tahun, pokoknya udah 3 tahun bulan 12 kemarin. Ah iya. Gitu. Berarti dengan modal yang katakan minim Mas ya? Iya minim, dengan sangat minim. Minim itu jenengan bisa sampai di titik ini ada jual terus dimakan atau digunakan tempat? Enggak Mas. Gimana ceritanya? Nah itu peranaan pertama, itu saya jual, saya tukar, saya tombok babon anak kayak gitu, terus kayak gitu, pokoknya nggak makan. Itu selama 1,5 tahun. Nah berjalan 1,5 tahun saya jual 2 laki-lakinya buat untuk kandang ini. Oh gitu ya. Kemudian Mas, kalau untuk di tempat jenengan ini pakan utamanya apa Mas? Pakan utamanya basing Mas. Loh, daun-daunan pokoknya saya giling buat silase. Ya kadang daun singkong, kadang ya daun-daun pelem itu. Pokoknya yang penting daunan. Kalau untuk hijau. Ya asal hijau. Malam ya serumput sak ketemunya lah. Iya. Kalau itu. untuk pakan penambahan, jenengan pakai fermentasi onggo atau yang lain? Onggo. Onggo pakai. Onggo untuk nyampur silase itu kalau siang. Mas, kalau untuk pekerjaan pokok jenengan ini apa? Pekerjaan pokok saya mebel Mas. Mebel. Jadi untuk harian saya yaitu di situ ya. Jadi selama peternakan kita belum bisa untuk produksi buat ekonomi dapur, ekonomi dapur sementara di cover dari pekerjaan harian saya. Oh gitu. Gitu ya. Dulu inspirasinya dari mana Mas ini kok bisa terjun ke peternakan? Lihat HP Mas. Lihat HP? Dari YouTube. Lihat HP Jadi sebelum ternak ini belajarnya pakan, yang saya lihat pakan terus.
Itu. Oh, jadi yang jenengan pelajari pakan dulu. Kok di Jawa itu katanya pakan daun-daunan kering, daun apa itu kok jadi gitu loh. Makanya pengen kok simpel gitu. Simpel. Kenapa kambing jadi pilihan jenengan untuk diternak, Mas? Nggak tahu, pokoknya kambing gitu. Aja ya? Nggak tahu. sudah klik lah ya. Intinya nggak punya modal. Kalau kambing kan ringan, terjangkau gitu. Ya. Tapi kalau untuk pemasaran Mas Tanto sendiri, Mas Ri sendiri, di sini mudah atau enggak, Mas? Mudah. Kemana jenengan jualnya? Basing, Mas. Teman-teman itu semua pokoknya langsung enak. Banyak bakul berarti ya? Banyak bakul yang katakan nyamperin jenengan. Iya. Tiap hari kumpulan gitu. Iya. Mas bisa ceritakan sih, Mas, suka dukanya seorang peternak itu seperti apa, Mas? Duh, buat gimana, Mas ya? Banyak bener sih suka duka saya ini. Iya. Dulu itu mau ternak, saya pinjam utang sama BMT 2.400.000, saya berikan 4. Kandang nggak punya, kayu nggak punya. Itu saya bikin kandang, kayu seadanya, atapnya terpal. Tuh. Nah, kayak gitu, Mas. Terus kemudian, alhamdulillah kok ya ini berkembangnya kayak gini, nggak tahu. Pokoknya saya jalanin kok berkembang gitu. Iya. Tapi kalau untuk dukungan keluarga seperti apa? Ya mendukung ya. Ya itu istri juga mau. Kalau siang ini kan tugas istri nih. Ini ya. Iya, saya kerja berarti mendukung istri saya. Gitu. Kalau menurut saya, Mas, ya nggak tahu orang. Tapi kalau menurut saya lumayan, Mas. Lumayan ya. Lumayan. Ya udah bisa dibaca lah. Dari 2.400.000 kayak gini sekarang 3 tahun. 3 tahun. Yang saya jual nggak dihitung. Nggak dihitung. Nggak terhitung. Udah banyak lah intinya. Nggak tahu. Gitu. Jadi modal 2.400.000 sekarang masih bertahan dengan sebanyak ini dan jenengan sudah menjualnya. Iya. Untuk kendala sendiri? Ya kalau sekarang udah nggak ada kendala. Kalau dulu ya. Oh, di awal-awal dulu seperti apa kendalanya, Mas? Kena pilek, sakit mata itu. Iya? Ya pokoknya itulah. Nah kalau kembung-kembung jarang. Iya. Ya pilek namanya cuaca, Mas. Kayak gini nggak tahu pengobatannya. Kalau sekarang alhamdulillah punya kayak berkomplek. Ya, gitu ya disuntik, ternyata udah mengatasi. Ya. Ini dari Kali Gesing atau dari mana? Kali Gesing, Mas. Kali Gesing ya? Iya ini. Dari Kali Gesing. Nih guys, besar ini. Iya. Telinganya itu udah 40-an senti. Yang belum diraih apa? Babon super, Mas. Babon super. Iya. ini saya belum terrealisasi, belum terdapat itu. Belum. Targetnya? Minimal babon supernya 5. 5. Babon super 5. Ini yang ada sekarang ada? Belum ada. Ini kan masih yang standaran. Kalau ini Kali Gesing, ini juga Kali Gesingan. Kalau babonnya belum ada yang super. Untuk pakan ada jenis apa ini, Mas? Ini kok sepertinya ini apa ini? Daun mauni, daun karet, sama daun apa ini kemarin ya? Lupa ini. Campur-campur, Mas. Daun mauni, daun karet. Ini karet singkong karet atau karet beneran karet? Karet yang disadap getah karetnya. Getah karetnya itu. Nah, ini daunnya yang diambil. Tapi di sana ada orang berpendapat kalau di daun karet itu ada getahnya dan kalau dimakan bisa jadi enggak, Mas. Enggak. Kendala. Ini saya masih kayak gini bagus. Kalau teman saya itu lawaran. Lawarannya itu segar. Iya, langsung. Itu enggak masalah, itu bertahun-tahun. Bahkan gitu ya? ternaknya bagus. Makanya saya enggak apa-apa ini masuk ya? Gitu. Tapi kalau sampai ini silase dulu ya. Iya. Ini daunnya daun karet, teman-teman. Daun karet. Dan ini enggak bermasalah sudah bertahun-tahun beliau menggunakan. Artinya ada sebagian teman yang berpendapat ini berbahaya, tapi ada sebagian orang juga yang sudah menjalankan bertahun-tahun aman-aman saja, kambingnya gede-gede. Mas, ya. Selain pakan-pakan ini, ada enggak jenengan menggunakan pakan daun singkong? Ya pakai kalau ada. Daun singkong. Iya, daun singkong. Itu pun difermentasi juga. Silase aja, Mas. Nah, daun singkong. Oh, silase. Udah cukup, silase aja udah cukup. Berarti jenengan enggak ngarit setiap hari, Mas ya? Enggak. Sak kobere, Mas. Sak kobere.
sak kober wae ngarep Mas. Peternak keren ini guys, sak kober. Sak Gimana kober. namanya kerja nggak tahu, kalau pulang sore ya nggak ngarit. Katanya jenengan bikin kandang sendiri Mas ini. Sendiri. Tiap pulang kerja bikin ini ya. Karya sendiri nih ya. Karya sendiri. Tapi Berarti- jelek Mas. Berarti nanti akan kita buatkan review kandangnya Iya. guys. Akan saya buatkan review kandangnya tempat beliau karena beliau basicnya di mebel. Tapi di konten berikutnya bukan di sini. Jadi ikuti terus perjalanan Indra Palupi untuk review kandang kambing. Jadi buat kalian yang ingin pesan atau memakai jasanya Mas Riz untuk membuat kandang atau pesan kandang ya, nanti akan saya buatkan video khusus dengan modal 2.400.000 jenengan nyicil kandang ini. Ini peranan pertama nih Mas. Punya peranan pertama, lakinya ada 2, yaitu lakinya saya jual untuk bantu bikin kandang ini. Apa asiknya loh jadi peternak itu loh? Seneng Mas, pokoknya seneng. Ya ternyata kalau nggak seneng, waduh gimana ya Mas? Iya. Ya intinya saya seneng. Hobi ya hasilnya lumayan, gitu Lumayan. aja. Kalau untuk pembuangan atau penjualan itu ada enggak bedanya dengan kalian untuk apa Jawa-Jawa Randu dengan untuk kambing-kambing PI ini? Ya beda, Heeh. beda. Kalau ini kan murah Mas, kalau yang kayak ini itu kan mahal gitu. Iya, Makan tetap sama. gitu ya, beda lah pokoknya beda. Tapi ya terus bukannya nggak hasil, enggak hasil kayak ini bagus kok hasilnya. Kambing-kambing kayak gini Iya, beranak sekali, berak 3 ini sudah saya juga sama anak ini. 3 Ini 3 nah. terus tetap hasil Mas ya. Hasil. Walaupun apapun Nggak usah nafsu, ini nafsu mereka udah. Kalau untuk pertama nggak usah nafsu gitu. Iya. Ininya Kotorannya, serindilnya ini jual Mas. dijual. Ya? Kalau saya nggak punya ladang sih. Oh, enggak ini, enggak dimanfaatkan sendiri. Enggak. Jadi siapa yang mau nganu ini orang-orang sawitan itu biasanya yang ngambil. Ini caranya borong atau gimana? Karungan. Karungan. Satu Iya. karung 12.000. 12.000 ya. Iya. Ini teman-teman. Jadi seperti ini. Iya. Ini kohe itu laku dijual 12.000. Jadi peternak itu kotorannya saja sudah bisa dimanfaatkan. Bisa untuk kalau kalian jual nggak mau makan, ya dijual duitnya untuk beli onggok, untuk beli pakan-pakan yang lain yang bisa menunjang pertumbuhan kambing. Nah seperti itu. Jadi kalau untuk kalian ingin beternak yang benar, nih modal 2.400.000 selama 3 tahun Mas. Selama 3 tahun bulan 12 kemarin. 3 tahunnya. Dan sekarang sudah ada 40-an Mas. Nah, lumayan lah pokoknya. Adole serakitung. Walah, nggak tahu. Buat saya sih kalau bisa sebesar mungkin Mas. Gitu ya. Iya. Gitu. Target jadi kan berapa ekor untuk Nah, target selama saya masih mampu Mas. Iya. Indukan 50 ekor Mas. Indukan 50 ekor. Rencana. Berarti jenengan ada pemikiran bahwa suatu saat jenengan akan terjun mutlak di peternak ini. Pokoknya saya mau benar-benar terjun ke ini karena tadinya nggak punya tabungan, sekarang punya tabungan. Iya. Ya kayak gini itu. Pokoknya pengen lanjut intinya saya. Lanjut ya. Iya. Nggak takut nanti Enggak ada takut. halangan di jalan. Enggak. Udah mantep pokoknya. Di Artinya kambing. jenengan sudah ada hitung-hitungan ya Mas ya? Udah saya catat Kalkulasi. semua, Iya. kalkulasi semua pokoknya. Untung keuntungannya gitu. Udah. Pernah berpikiran untuk suatu saat berhenti kerja saya larinya ke peternakan gitu? Punya. Ya kalau sekarang masih tenaga masih kuat, Ya. jadi untuk keluar aja. Kalau udah bosen baru pulang. Kambing ini sama ya kerja di rumah. Di rumah. Iya. Saya buka-buka ini Mas, Iya. buka-buka HP, ngeliat-liat. Ya dulu nggak kenal sih kan. Itu orang-orang Jawa itu kok masih makan mbek kok enak men, daun-daunan kering, daun-daunan ini itu apa ya bener. Nah pengen lah akhirnya yuk Kang Suki teman saya Iya. tuku wedhus Gitu. iya kok kita yuk hasil. Nah itulah saya beli, saya nggak punya uang, Kang Suki nggak punya uang, ayo utang. Utang BMT ya.
Kenapa jenengan kok berani memutuskan untuk hutang? Ya nekat mas. Nekat. Karena pengen kambing nggak punya duit. Gitu. Tadi hutang, kok berkembang kok mana? Nah, kok mana? Nah, terus udah berkembang, terus anaknya udah gede, udah nyampe, tak jual, tak lukir, babon lagi, gitu. Terus jalan kayak gitu. Anak 4, babon 4 kan sekali beranak 1 aja 4 kan? Kalau 2 8. Itu udah jelas. Selama 6 bulan bunting. Tuh, itu kembangannya kayak gini. Dulu mas, aduh, kandang aja loh, kayu bekas-bekas, atapnya terpal. Memulainya. Biasa. Pokoknya aduh. Sedih mas perjalanan mas ya. Nggak kebayang nggak gini mas? Nggak kebayang. Iya. Nggak kebayang. Sorot matanya Mas Riz. Ya kalau ingat dulu ngenes mas. Berkaca-kaca guys. Kalau ingat yang dulu. Kalau sekarang udah senang gitu. Pedesnya bagus-bagus. Itu artinya guys, perjalanan Mas Riz yang diceritakan ini real. Sehingganya sorot matanya berkaca-kaca melihat ya prosesnya dahulu. Wong saya itu kan dulu kerjaan saya itu pertama kan circle, terus pindah ke travel. Nah itulah hancurnya waktu travel tuh, mobil dibawa orang lah, gadein orang lah, ini itulah waktu itu udah kehabisan apa-apa, utang bank banyak, kerjaan nggak punya. Nah itulah saya panik, gimana larinya mau kemana lagi? Travelnya itu hilang. Alhamdulillah temu, tapi kan ya udah habis untuk nebus. Ini itu akhir mobil saya jual. Untuk nyari utang bank itu kurang. Nah itu jadi aduh panik, terus gimana akhirnya larinya lah ke sini, modal 12.400.000, udah bisa, sekarang bisa, banknya udah lunas, terus berkembang kayak gini. Berarti di saat jenengan mobilnya itu dikatakan dibawa kabur orang, perekonomian jenengan nggak tahu mas, kok gimana ya, begitu kok mati kerjaan, kok mati semua. Langsung nggak ada orang yang butuh sama kita itu. Gitu. Jadi bener-bener orang meninggalkan jenengan. Sekarang ini kok ada orang malih kesini main rame tiap hari belajar. Tapi di saat dulu aduh nggak punya orang itu main sini, nggak tahu. Di saat jenengan jatuh bener-bener temen nggak ada itu. Nggak ada, nggak punya temen, orang nggak ada yang membutuhkan kerjaan saya. Pokoknya mati kutu waktu itu. Nah, berjalan ini, makanya saya nggak mau menghilangin kambing-kambing saya ini. Karena itu cuma modal 4 biji, sekarang udah kayak gini, teman banyak. Teman banyak. Nah, itu. Pasaran sudah terbuka, kenal sana sini ini, pasar semua kenal. Itu. Artinya jalan benar-benar sudah terbuka lebar. Ya. Bukan terbuka, udah mulai terbuka gitu aja lah. Gitu. Tapi di saat jenengan armada dibawa kabur orang, travel sudah hilang. Urusan periuk gimana, Mas? Waduh, tanya istri saya. Nah, gimana ceritanya? Makanya saya sama istri saya itu hebat. Saya nggak punya apa-apa, nggak punya kerjaan, nggak punya uang, untuk makan aja susah, tapi bertahan. Di samping sampean, menemani hidup sampean. Merinding makanya saya, guys. Hebat. Merinding saya, guys. Merinding saya, teman-teman. Aku hebat, istri saya itu. Gitu. Ya sekarang alhamdulillah kayak gini. Ya kerjaan punya. Nggak tahu kalau orang itu lagi jatuh, nggak tahu mas. Jiwa gimana tuh? Iya, bener. Kalau lagi jatuh nggak ada orang yang lihat kita ya. Noleh. Iya, gitu. Itu ekonomi sudah normal belum? Belum karena utang belum lunas. Utang belum lunas. Belum. Punya utang berapa dulu mas? Banyak mas. 5 juta. Saya punya utang 100 juta waktu itu. Utang 100 juta. Terus mobil saya jual itu kurang sekitar 40-an juta. Masya Allah. Kerjaan nggak punya, ya kayak gitulah pokoknya. Armada hilang. Hutang belum terbayar. Terlunas. Begitu armada kembali, saya dijual untuk nutup kurangnya sekitar 40. Tuh. No comment. Nggak bisa ngomong saya, gitu. Guys. Makanya masalah kambing ini saya benar-benar sayang. Nah, ini titik baliknya mas. Setelah jenengan down, katakan sempat nganggur lah ya mas. Nggak cuma sempet mas. Nggak cuma sempet nganggur. Tiap hari nganggur. Dari jatuhnya jenengan itu. Itu ada berapa bulan aja itu mas, setahun ada saya mas. Setahun nganggur. Wah yang saya bayangkan cuma satu mas. Priuknya ini gimana gitu mas? Nggak tahu mas,
gimana itu udah sama nggak mau nginget saya itu karena masalah itu. Sekarang tapi istri tetap Mas, tetap kokoh nyatanya ya sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Kemudian Mas, di saat jenengan jatuh dari drop perekonomian yang dikatakan orang kalau punya travel udah punya pekerjaan tetap, lalu berpikiran untuk terjun ke dunia peternak ini dari mana gitu loh Mas? Ya lihat HP itu tadi Mas. Hanya dari HP saja. Pertama itu. Apa yang jenengan dapat waktu itu pemikirannya? Kok bisa langsung terjun ke? Nggak tahu Mas ya. Kok tiba-tiba gitu loh Mas. Ke kambing ini loh. Tiba-tiba kok ingetnya kambing. Yang murah itu ya kambing masalahnya. Kalau ke sapi nggak mungkin. Iya. Kalau kambing 18 juta uangnya dari mana? Gitu. Jadi utang-utangnya sidik Mas. Iya. Utang-utangnya sidik gue tuku pedus. Iya. Tenan. Gitu. Jadi dengan beralihnya jenengan dari travel ke mebel, kemudian merambah ke peternakan sendiri, bisa merubah ekonomi keluarga. Kayaknya kok sekarang semenjak kambing ini kok rezekinya enak Mas ya. Gitu loh. Kok terus orang itu membutuhkan tenaga kita. Pokoknya makan nggak cukup lah intinya. Cukup. Gitu. Untuk keperluan rumah tangga. Kok lain gitu loh. Gara-gara si kambing Mas, 4 biji itu tadi. Kok sampai saat ini udah 3 tahun tenang gitu loh hidupnya. Rezeki lancar. Rezeki lancar. Hati ayem. Hati ayem. Jadi ya itu. Makanya jenengan lebih apa ya, ingin membesarkan kandang tadi. Ingin. Ya mudah-mudahan insyaallah habis kerjaan ini mau bikin lagi di situ. Di sini? Iya. Nanti akan kita liput lagi guys, kalau Mas Risnya sudah bikin kandang sini. Ini mau membesarkan kandang lagi karena prospek kedepannya berpeluang besar. Jadi ikuti terus perjalanan kami nanti di tempatnya Mas Riz ini untuk meliput apa sih kegiatan Mas Riz dari seorang driver yang sudah memiliki armada sendiri hingga jatuh ditipu orang, kembali ndak cukup membayar hutang tapi sekarang bangkit. Nah, bangkitnya inilah yang akan saya expose bagaimana sih seorang Mas Riz ini bangkit, titik baliknya akan didapat di Indra Palupi Channel. Mebel sendiri ini apa yang jenengan jual? Jasakah atau emang jenengan melayani jual beli kandang kambing? Enggak Mas, kalau jual beli kandang belum. Ini kan cuma melayani teman-teman, cuma dibayar harian, tapi hariannya lain. Nah, harian umum itu 100 atau 120, kalau saya 150. Ya, karena pakai skill gitu. Ada skill khusus. Gitu. Ya kalau untuk pemula, kalau bisa jangan takut untuk ternak. Gitu. Ternak menghasilkan, bener. Enggak bakal namanya ternak itu satu tahun 5 positif. Modal 1 apes-apesnya 3 udah positif jadi 3 gitu. Jadi nggak usah takut untuk pemula untuk ternak kambing, itu aja. Kalau untuk pemula bisa untuk menggantungkan ekonomi, kalau nggak ada pekerjaan lain kira-kira berapa indukan Mas untuk memulai? Tergantung Mas. Ya minimal 5 ekor aja lah. 5 ekor lah untuk memulai Mas ya. Biar ringan juga. Oke guys, mungkin itu ya perbincangan saya dengan beliau, seorang Mas Ristanto, seorang Mas Ristanto yang dulunya mempunyai pekerjaan yang sudah mapan sebagai seorang katakan driver yang memiliki armada sendiri, kemudian seorang mebelis atau pekerjaan di mebel, kemudian jatuh guys, jatuh sak dondonnya, sak cendi habis, teman hilang, teman menjauh. Tapi ada sisi yang perlu kalian perhatikan dalam video ini adalah bangkitnya seorang Ristanto untuk mencapai titik yang sekarang. Istri sabar menunggu, anak sehat, pekerjaan tetap sudah ada, peternakan sudah berkembang. Nah, ini yang harus jenengan semua, penonton semua, jadi untuk pelajaran. Ambil sisi positifnya video ini buat kalian. Kalau yang enggak suka silahkan abaikan saja. Semoga ini video bermanfaat buat kalian. Mas Riz, terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga nanti kedepannya saya akan kesini lagi untuk meliput kegiatan di mebel jenengan ya. Permisi, saya mohon pamit.
Sukses buat jenengan Mas. Terima kasih Oke. sama-sama. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Guys, itu dulu perbincangan saya dengan Mas Ristanto, seorang peternak kreatif yang tadinya punya pekerjaan khusus. Tapi kali ini pembahasan saya akan berbeda di konten yang kedua. Semoga bermanfaat. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.